Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang pencegahan diabetes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinanda Devi Fortuna dengan NIM J411734. Pertama, kita harus mengetahui apa itu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, perbedaan diabetes tipe 1 dan 2 itu apa? Jadi, diabetes tipe 1 itu adalah termasuk penyakit autoimun. Orang yang terkena diabetes tipe 1 ini kehilangan hormon insulin, sehingga para penderita diabetes tipe 1, pengobatan yang hanya bisa dijalani yaitu dengan menyuntikkan hormon insulin secara terus-menerus seumur hidupnya. Sedangkan untuk diabetes tipe 2, penderitanya kekurangan hormon insulin, maka pengobatannya lebih bervariatif dan itu bisa dicegah dengan yang nanti kita akan bahas lebih mendalam pada slide-slide selanjutnya. Berikutnya adalah tanda dan gejala dari diabetes. Tanda klasiknya adalah yang pertama, rasa haus yang berlebihan, 2, rasa lapar yang berlebihan, 3, sering kencing, 4, berat badan turun drastis. Dan gejala lainnya adalah yang pertama luka lambat untuk sembuh, 2 mata kabur, dan 3 muka lelah. Umumnya, gejala tersebut dialami oleh penderita diabetes 1 maupun tipe 2. Namun beberapa penderita diabetes tipe 1 justru mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah yang padahal penyakit diabetes yang seperti kita tahu identik dengan penyakit gula darah yang tinggi. Justru penderita diabetes tipe 1 sebaliknya. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di slide awal tadi, bahwa secara umum diabetes terjadi karena adanya gangguan dari dalam tubuh. Untuk diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan untuk tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon. Dan hormon yang bermasalah tersebut adalah hormon insulin. Karena adanya gangguan ini, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah. Berikut adalah faktor resiko orang bisa mengidap diabetes. Yang pertama adalah usia lebih dari 40 tahun. Ini sangat beresiko, meskipun sekarang juga sudah banyak ditemukan penderita yang masih tergolong muda, bahkan anak-anak. Lalu keturunan. Orang yang mempunyai riwayat keluarga yang mengidap penyakit diabetes juga sangat beresiko untuk terkena penyakit diabetes. Lalu obesitas. Orang yang obesitas, meskipun tidak ada keluarga yang punya riwayat diabetes, namun dia juga bisa terkena, apalagi orang obesitas yang memiliki riwayat keluarga yang terkena diabetes. Maka resikonya pun bisa 2 kali lipat untuk terkena diabetes. Selanjutnya adalah jarang aktivitas. Orang yang jarang beraktivitas, apalagi ditambah suka ngemil, pasti akan sangat mudah mengalami obesitas, di mana obesitas adalah faktor resiko. Lalu dislipidemia atau kandungan kadar lemak dalam darah yang terlalu tinggi, sama seperti jarang beraktivitas. Dislipidemia juga dapat menyebabkan obesitas, terutama penumpukan lemak di sekitar perut atau yang kita sebut dengan buncit. Yang terakhir adalah riwayat diabetes saat hamil. Diabetes selama hamil itu terjadi hanya saat selama hamil hingga melahirkan, atau bisa disebut dengan diabetes gestasional. Walaupun setelahnya sembuh dari diabetes, namun itu juga resiko diabetes bisa terjadi di kemudian hari. Ini adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes. Masih nyambung dengan faktor resiko tadi. Meskipun kita tidak memiliki faktor resiko yang disebutkan tadi, namun kebiasaan-kebiasaan inilah yang bisa menyebabkan kita terkena diabetes. Seperti minum minuman bersoda, makan makanan tidak sehat, konsumsi gula berlebih, stres, kurang tidur, dan merokok. 4 cara pencegahan diabetes. Yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Hal ini penting untuk mendeteksi diabetes secara dini, sehingga cepat ditangani dan meminimalisir terjadinya komplikasi.
Ini sangat penting, apalagi untuk penderita diabetes tipe 2 yang bisa melakukan pencegahan lebih awal. Yang kedua, konsumsi makanan sehat dan atur pola makan. Kurangi bahkan hindari mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gula, garam, dan minyak yang berlebihan, serta atur pola makan yang benar. Ini berlaku baik bagi orang yang melakukan pencegahan terhadap diabetes maupun penderita diabetes agar tetap menjaga pola makan dengan sehat. Yang ketiga, menjaga berat badan agar selalu ideal. Berat badan yang ideal dapat diketahui dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter. Berikut adalah tabel kategori IMT menurut Center for Obesity Research and Education 2007. IMT kurang dari 18,5 termasuk dalam kategori berat badan kurang. IMT 18,5 sampai 22,9 termasuk kategori berat badan normal. IMT lebih dari 23,0 termasuk kelebihan berat badan. 23,0 sampai 24,9 beresiko menjadi obesitas. 25,0 sampai 29,9 masuk obes 1. Lebih dari 30,0 masuk obes 2. Jika hasil IMT kita kurang, lebih, atau bahkan obes, maka mulai sekarang kita harus berusaha membuat agar indeks massa tubuh kita menjadi ideal. Bukan hanya untuk mencegah dari penyakit diabetes, tapi dengan massa tubuh ideal, maka kita bisa pula terhindar dari penyakit lain. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah olahraga secara rutin. Rutin bukan berarti sering, juga jangan terlalu over berolahraga. Karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, maka harus sesuai dan pas. Berolahraga selama 150 menit per minggu untuk olahraga sedang atau selama 90 menit per minggu untuk olahraga berat. Olahraga sedang bisa seperti bersepeda, jogging, atau olahraga kardio yang bisa kita cari tutorialnya di YouTube maupun aplikasi yang bisa kita download. Olahraga berat mungkin bisa seperti angkat beban. Latihan tersebut bisa dibagi menjadi 3-4 kali dalam seminggu. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya. Tetap jaga kesehatan dan ayo sadar diabetes. Kenali dan cegah penyakitnya mulai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.